teman-teman, inilah 4 kesalahan nasabah Galbay yang buat DC pinjol rajin datang ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga tetap sehat selalu, tetap dilancarkan rezekinya, dan dapat pertolongan Allah untuk terhindar dari dosa riba dan bisa membayar semua hutang-hutang pinjol teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini saya akan bahas 4 kesalahan nasabah Galbay yang buat DC pinjol rajin datang ke rumah. Kita tahu kalau kita sudah yang namanya Galbay atau gagal bayar, maka pinjaman online akan mengerahkan debt collector-nya untuk datang ke rumah kita. Nah, saya akan kasih solusi nih buat teman-teman yang sekarang bingung sedang ditagih debt collector agar tidak datang ke rumah. Yang pertama, debt collector itu datang ke rumah jika kita dinilai tidak punya kuat mental dan gampang diprovokasi. Nah, ini banyak sekali teman-teman saya yang tidak kuat mentalnya, ciut untuk bertemu dengan debt collector, takut untuk berhadapan. Nah, teman-teman harus perbaiki mental teman-teman. Teman-teman harus kuatkan mental agar nanti kalau berhadapan dengan debt collector itu tidak takut ya teman. Yakinlah kalau debt collector itu juga cuma manusia, bisa diajak komunikasi, bisa diajak ngobrol, bisa diajak bernegosiasi untuk masalah penyelesaian pinjaman online ini. Dan kita tidak perlu grogi, tidak perlu takut, tidak perlu kecewa ya teman, karena debt collector itu juga manusia seperti kita. Dan teman-teman harus paham ini, jika tugas dia cuma mengingatkan, menagih, tidak melakukan intimidasi dan tidak melakukan hal lain selain itu. Jadi kita tetap pegang prinsip ini ya teman. Yang kedua, debt collector akan rajin datang ke rumah jika kita dinilai tidak punya pengetahuan tentang yang namanya hukum pinjaman online, hukum hutang piutang. Jadi solusinya teman-teman harus perbanyak informasi, perbanyak pengetahuan tentang yang namanya perundang-undangan pinjaman online. Inti dari pengetahuan itu adalah teman-teman harus tahu jika pinjaman online itu cuma kasus perdata, tidak bisa menyeret kita ke hukum ya teman. Kalau yang bisa menyeret kita ke hukum itu adalah hukum pidana. Jadi umpamanya debt collector mengintimidasi kita, menakut-nakuti kita kalau kita akan dipenjara, kita akan dirampas asetnya, itu tidak benar ya teman. 100% itu hoax, tidak ada di peraturan OJK manapun yang mengatur tentang ini. Pinjaman online itu perdata, tidak pidana, jadi tidak ada konsekuensi hukum jika kita tidak membayar tagihan. Kalau kita di bank itu mungkin bisa ada penyitaan aset karena kita ada jaminan yang kita berikan kepada bank pada saat kita melakukan pinjaman. Tapi kalau pinjaman online itu tidak meminta jaminan apapun kepada kita, dia cuma meminta komitmen berupa kesanggupan untuk membayar. Kalau kita sudah mentok atau tidak punya uang sepeser pun, kita tidak membayar pada waktu itu gak apa-apa. Tapi kalau di kemudian hari kita punya uang berlebih, kita bisa melunasinya secara cepat ya teman. Itu perlu teman-teman perhatikan. Jadi teman-teman harus perbanyak literasi, perbanyak pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang menyangkut pinjaman online dan hutang piutang. Itu yang kedua. Untuk yang ketiga, pinjaman online bisa datang ke rumah dan rajin datang ke rumah jika kita pernah berjanji untuk membayar padahal kita tidak punya uang. Yang ini sangat berbahaya sekali buat teman-teman yang sudah mentok gak punya uang. Jangan pernah berjanji untuk membayar tagihan pinjaman online pada saat itu. Nanti konsekuensinya teman-teman akan bingung sendiri, akan mencari gali lubang tutup lubang, pinjam sana sini untuk bisa melunasi pinjaman itu. Itu bisa menjadikan teman-teman hutangnya berlipat-lipat terus dan akan membuat teman-teman stres sendiri. Jadi saran saya, kalau teman-teman sudah mentok gak punya uang ya sudah, pada saat itu galbaikan saja gak apa-apa. Teman-teman harus punya mindset kalau ke depan akan punya banyak uang, penghasilan teman bisa besar, itu akan langsung melunasinya ya teman. Jadi tidak serta-merta galbay saja, tapi punya komitmen di lain waktu, lain kesempatan jika teman-teman sudah punya sukses, pendapatan banyak, langsung bisa melunasinya. Jadi itu harus ditanamkan di mindset teman-teman. Jadi jangan pernah gali lubang tutup lubang, pinjam sana sini untuk bisa melunasi pinjaman online. Apalagi teman-teman pinjam di pinjaman online untuk melunasi pinjaman online ini, itu nanti ujung-ujungnya akan berlipat ganda dan teman-teman akan stres sendiri. Nah, untuk yang keempat atau yang terakhir, pinjaman online akan datang terus-menerus ke rumah teman-teman jika teman-teman dinilai jadi nasabah prioritas. Nasabah prioritas ini biasanya pinjamannya di atas 10 juta rupiah dan tempatnya di daerah perkotaan. Jadi jika teman-teman ada di daerah perkotaan dan pinjamannya di atas 10 juta, itu bisa jadi nasabah prioritas dan akan ditagih terus-menerus oleh pinjaman online karena dinilai pinjamannya besar dan tempatnya juga
otomatis gampang dijangkau. Jadi teman-teman harus waspada tentang ini. Teman-teman lihat pinjaman online teman-teman ada berapa tagihannya, itu bisa menjadi acuan bahwa akan ditagih terus menerus atau tidak. Nah, jika teman-teman suka dengan konten ini, bisa like dan share dan bagikan ke teman-teman yang lain agar tidak terbebani oleh yang namanya penagihan debt collector. Itu saja video dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.